Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami dari Yayasan Al-Iman yang menaungi Pondok Pesantren As-Sabirin ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi memang belum disampaikan oleh Mudirul Mahad karena memang beliau konsentrasi untuk pembinaan yang ada di dalam. Maka untuk kesempatan kali ini mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan ayahan yayasan, semuanya untuk menunjang keberlangsungan pendidikan yang ada di pesantren As-Sabirin. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pesantren As-Sabirin berawal dari sebidang tanah ya Bapak Ibu ya, kurang lebih 600 meter persegi. Jadi sangat sempit sekali, posisinya persis ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, ada di pojok sebelah timur ya. Dulu ada tanah sekitar kurang lebih 600 meter persegi ya. Ada bangunan semi permanen karena bangunan permanennya hanya 1 meter ya, ke atasnya itu pakai bilik. Itu berlangsung lumayan Pak ya, lumayan lama begitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tanah yang dimiliki oleh pesantren As-Sabirin yang ada di pesantren ini itu kurang lebih sekitar 5.000 ya. Untuk bangunan dan luas bangunan dan luas tanah begitu ya. Total semuanya adalah kurang lebih 5.000. Kemudian kita juga memiliki lahan dari wakaf bersama tapi digunakan untuk pertanian. Ya, alhamdulillah kita punya 2 lahan untuk sawah pertanian. Jadi lahan yang pertama itu ada sekitar 3.000 meter lebih ya, lebih sedikit. Kemudian lahan yang kedua itu sekitar 1.500. Jadi total untuk pertanian kita punya sawah ya, pesantren itu kurang lebih 4.500 meter persegi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pengembangan pesantren Bapak Ibu sekalian, kita juga mendapatkan wakaf seluas 3.065 untuk tahap pertama. Kemudian tahap kedua kemarin kita juga menerima wakaf 1.000 meter persegi. Jadi total 3.065 yang ada di Kuningan, di lereng Gunung Cermai, yang alhamdulillah saat ini kita gunakan untuk unit aliyah ya. Jadi aliyah putri mulai tahun ajaran ini baru beberapa ya sama ya, baru 1 bulan lebih sedikit itu mereka sudah menempati pesantren As-Sabirin Kampus 2 yang ada di Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nanti silakan para bapak dan ibu kalau sempat, ya mudah-mudahan sempat ya bisa berkunjung ke sana, menikmati udara atau suasana yang ada di sana di jalur pendakian Gunung Cermai, gitu ya. Jadi tepat di bawah Gunung Cermai karena itu jalur pendakian ya. Dan mata air juga kita ambil dari Gunung Cermai, dari TNGC ya. Kita alirkan, kita ambil pipa sekitar sejauh 1,5 kilo ya. Dan itu alhamdulillah nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Air mengalir selama 24 jam dan tidak boleh di stop ya, karena kalau di stop itu pipanya jebol gitu ya. Itu karunia yang sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang kita ayahi saat ini Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah pesantren di sini di As-Sabirin 1, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan yang kedua, kita ada kampus yang baru ya, baru tahun ajaran ini mulai ya, di Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dengan lahan yang sangat terbatas Bapak Ibu, kalau di sini kan hanya 5.000 sekian ya, sementara santri alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir sudah stabil ya, artinya setiap angkatan ada 3 kelas, jumlahnya kisaran 80 sampai 90. Itu terus ya. Namun dari beberapa fasilitas memang harus ada yang diadakan ya, untuk kelas sampai saat ini masih ada yang kurang gitu ya. Kemudian laboratorium juga saat ini memang masih diusahakan. Perpustakaan juga sampai saat ini masih seadanya, menempati ruangan guru, itu yang nanti akan kita usahakan terus begitu ya. Demikian juga untuk sarana asrama maupun
yang lainnya gitu ya. Maka alhamdulillah rabbil alamin ada perluasan Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti tadi Bapak Ibu ketika masuk persis di lahan parkir yang ada di depan itu seluas 300 meter itu baru beberapa bulan yang lalu sudah kita bebaskan gitu ya. Kemudian tahap yang kedua dan ini sudah proses pembayaran begitu ya. Namun masih kurang banyak. Lahan dan bangunan seluas 500 meter persegi yang tempatnya persis ada di belakang asrama santri yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti persis di sini ya Pak Bu ya, ada di belakang ini dan di belakang ini. Jadi kalau L begitu ya, nah posisinya ada di situ. Itu ada rumah dan bangunan, luas tanahnya 500 meter persegi. Ada rumah di situ. Jadi nanti kalau itu terbebaskan, subhanallah ya. Jadi ada letter L di situ dan kalau nanti bebas itu kotak begitu ya. Jadi dari asrama sana lurus, kemudian dari asrama yang sini lurus, nah itu mentok, itu tanah yang akan dibebaskan. Ya, dan alhamdulillah kita sudah membayar untuk uang muka untuk DP dan proses selanjutnya baru penggalian dana yang sampai saat ini masih digerakkan. Dan insya Allah nanti dalam lain-lain akan saya sampaikan untuk detail untuk itu ya. Dan kami memang ajak bersama para wali, para donatur untuk sama-sama membebaskan lahan yang akan digunakan untuk pesantren. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam visi dan misi di situ ada satu hal yang sangat agung, sangat luar biasa ya, yang tercantum dalam brosur ya, terus teringat-ingat dalam pikiran bahwa misi dan visi kita itu jelas. Yang pertama adalah untuk menjadikan anak-anak atau menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Cita-cita yang sungguh sangat luar biasa ya, sangat tinggi sekali gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian dan kita semua perlu pahami bahwa untuk menjadikan soleh itu adalah perlu proses yang luar biasa gitu ya. Tidak hanya orang tua yang senantiasa membiayai, mendoakan di sepertiga malam terakhir kata Pak Mudir tadi ya, dengan tetesan air mata, dengan kesungguhan hanya meminta anak yang solehah ya. Karena itu nanti yang akan menjadi penolong kita ketika kita di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses yang sangat panjang, proses yang sangat melelahkan, butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Tentunya antara kami sebagai pengasuh, kami sebagai pengelola dan Bapak Ibu sekalian harus ada sinergi yang betul-betul terjalin untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, jelas kita membuat sebuah kurikulum ya, anak-anak dibekali dengan ilmu pengetahuan agama tentunya ya, terutama ilmu pengetahuan yang itu hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Bagaimana cara bertoharoh yang baik, ya, itu kan fardu ain Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara mendidik, bergaul dengan sesama, menghormati orang tua dan sebagainya. Insya Allah ilmu-ilmu pengetahuan Islam, ya, ilmu-ilmu agama yang fardu ain itu wajib kita sampaikan kepada anak-anak sesuai jenjang umur yang ada saat ini. Demikian pula tuntutan untuk menjadi generasi yang solehah itu adalah anak-anak akan dituntut untuk berakhlak yang baik, karena memang diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Maka anak-anak juga akan dibekali dengan itu semuanya, akan dilakukan pembiasaan, baik itu sosialisasi dengan teman, ya, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dengan saudara, dengan ayah, bunda, ya, dengan tetangga dan sebagainya, maupun dengan lingkungan. Dan tujuan yang terakhir tercantum dalam visi misi itu adalah membekali anak-anak dengan keterampilan. Ya, jelas ya, karena tidak selamanya anak nanti akan hidup bareng dengan orang tua, pasti ada saatnya berpisah orang tua dengan anak, maka anak-anak harus memiliki bekal untuk keterampilan. Artinya ketika ada suatu keadaan yang memaksa berpisah antara anak dan orang tua, anak itu kuat mentalnya untuk berpisah ya, dan tidak tergantung lagi kepada hal orang-orang lain atau tergantung dengan siapapun begitu ya. Gitu. Tuntutannya seperti itu. Nah, maka ini perlu proses yang sangat panjang Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan itu semuanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku yang Ustaz banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini perlu saya sampaikan juga bahwa untuk menunjang berjalannya proses pendidikan, pembinaan yang ada di pesantren ini tidak terlepas dari pembiayaan yang cukup, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk beras saja begitu ya, untuk beras satu hari itu tidak antara 75 sampai 100 kilo itu kebutuhan untuk beras per hari ya, untuk 300-an jiwa gitu ya. Ya kita buat 300 begitu ya, berarti satu bulannya butuh sekitar 3 ton gitu ya, 3 ton untuk makan anak-anak dan keluarga yang ada di sini ya. Mungkin ada bapak ibu yang mengkalkulasi kok sedikit atau banyak, saya kurang tahu begitu ya. Yang jelas fluktuatif, Pak. Kalau makannya enak itu biasanya habis, malah kurang ya. Tapi kalau makannya itu tempe, tahu apa kerupuk begitu ya, itu makannya sedikit. Tapi kalau jadwal daging, kemudian ada lele dan sebagainya itu bisa 2 kali lipat. Jadi ibu dapurnya masak lagi begitulah. Artinya kalau dibuat rata-rata itu ya sekitar 4 karung ya, yang 25 kilo itu sekitar satu kintal ya per hari. Ya. Ya, itu kebutuhan untuk beras. Belum lauk, ya, belum yang lain sebagainya, belum gaji guru dan sebagainya begitu ya. Jadi mohon maaf ini saya sampaikan biar Bapak Ibu juga apa ya, ada ini prosesnya panjang lah begitu ya. Jadi tidak hanya menuntut anak itu solihah, ya, tapi memang ada sarana dan prasarana yang harus kita pahami bersama, gitu ya. Sebagai data Bapak Ibu sekalian ya, kemarin saya sempat menghubungi bagian keuangan bendahara untuk santri baru yang masuk berapa begitu untuk syariah atau SPP, karena memang untuk kebutuhan konsumsi itu full ya kita menggunakan dari syariah atau SPP anak-anak. Ya, saya tanya yang masuk sudah berapa untuk syariah SPP begitu ya. Wah, kurang lebih baru 20% begitu ya. 20% Bapak Ibu sekalian dari jumlah 80 anak begitu ya. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kesepakatan kami dengan para pengasuh bahwa pondok ini didirikan bukan mencari untung, bukan orientasinya adalah profit, tidak. Ya. Maka mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu sekalian ketika dalam pendaftaran kemudian ada minta keringanan dan sebagainya, insya Allah kita terima, gitu ya. Artinya dengan beberapa alasan yang masuk akal begitu ya. Ya, kalau memang mampunya segini ya silahkan, mampunya segini silahkan. Apalagi yatim begitu ya, silahkan begitu ya. Ya. Dan ketika pembayaran kemudian telat, ketika pembayaran sampai nunggak berapa, itu kami tidak pernah menuntut, apalagi sampai mengeluarkan anak itu tidak, sampai kapanpun. Ya. Artinya proses pendidikan kepada anak akan terus berjalan, ya, walaupun mungkin pembayaran tidak tersampaikan kepada kami. Ya. Tapi kan kalau gitu terus kan kebangetan Pak ya. Ya. Kalau orang tua bilang itu ngeles dodo begitu ya. Sudah berbulan-bulan kok nggak bayar-bayar gitu ya. Sesusah apa begitu ya. Ya. Jadi itu udah menjadi satu kesepakatan kami bahwa kami berdiri di sini bukan untuk mencari untung, ya, bukan orientasinya adalah laba dan sebagainya, tidak. Ya. Maka ketika ada hal yang tadi saya sampaikan itu mohon para bapak dan ibu untuk bisa memahami begitu ya. Ketika kita taruh tadi data-data saya sampaikan, kemudian bisa memahami itulah. Gitu ya. Ya. Dan mohon maaf kepada para bapak dan ibu ketika ada hal yang kaitannya dengan keuangan itu mohon jangan disampaikan ke santri begitu ya. Anggap aja santri itu tidak tahu dan jangan tahu begitulah. Artinya misalkan ada kekurangan, ada tunggakan dan sebagainya, itu adalah urusan orang tua dan dikomunikasikan dengan kami sebagai pengasuh. Ya, anak tidak usah dikasih tahu gitu ya. Jadi belajar betul, serius, tekun, tidak ada hal-hal yang mengganggu pikiran. Ya, karena beberapa kasus dari santri, dari wali ada yang seperti itu ya.
Jadi setiap ada penunggakan itu wali ngontak kepada anaknya. Bapak itu sekarang susah, ibu sekarang di PHK, kamu sudah nunggak 5 bulan gitu ya. Nah, akhirnya anak itu terngiang terus, suka menyendiri dan sebagainya. Karena itu gitu. Biarlah anak ada pada dunianya, mereka belajar dengan para pembimbingnya, sementara orang tua silakan komunikasi kepada kami selaku pengasuh atau pembimbing yang ada di sini. Ya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi itu beberapa hal ya yang kami sampaikan ya untuk setelah tadi berkenalan ya, mudah-mudahan bapak dan ibu bisa memahami begitu ya. Kalau bapak pernah merasa susah, para pengasuh pun juga pernah merasa susah ya, karena semua sama-sama manusia begitu ya. Sama Bu. Ya. Apakah para ustadz juga tidak perlu motor? Perlu gitu ya. Manusiawi begitu ya. Kalau ditanya mau mobil atau motor, pasti semuanya milih mobil begitu. Ya. Kalau misalkan rumah sederhana dengan rumah mewah, milih mana? Rumah mewah begitu ya. Manusiawi begitu ya. Ya. Itu manusiawi. Tapi insya Allah karena tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa berdirinya pesantren bukan untuk mencari keuntungan atau laba. Yang terpenting adalah proses pendidikan untuk mencetak generasi mukminah solihah itu tetap terjaga terus. Ya, tentunya harus ada koordinasi, harus ada kerjasama yang sinergi antara kami pengasuh dan para bapak dan ibu sekalian. Gitu ya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, untuk mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti insya Allah di lain-lain akan kami sampaikan kaitannya dengan amplop dan selembar kertas yang ada di para bapak dan ibu. Ya insya Allah nanti kita ajak bersama begitu ya. Ya karena itu memang urgen untuk perluasan lahan pondok dan untuk kenyamanan anak-anak. Ya maka insya Allah nanti akan saya sampaikan di akhir-akhir. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Iman Wanasaba Kidul, Ustadz Muhammad Ajid atas sambutannya. Menginjak acara yang keempat, yaitu tausiah kepada Al-Ustadz Hadi Siswanto yang selaku pembina Yayasan Al-Iman Pondok Pesantren As-Sobirin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul qadaya wal hajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua Yayasan, sesepuh
As-Sabirin, Mudirul Ma'had, Dewan Asatidah, wali santri baru, anak-anak sekalian yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur pada siang hari ini Bapak Ibu dimudahkan langkahnya dari rumah untuk hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren As-Sabirin. Kata panitia, sederhana tetapi mudah-mudahan melahirkan orang-orang yang hebat. Ada yang berangkatnya dari kemarin, subhanallah. Ada yang tengah malam mungkin. Ada yang berpikir menyiapkan seluruh bekalnya untuk anak saya. Makanan kesukaannya mungkin Bu udah disiapkan. Barang-barang yang ketinggalan. Tetapi mungkin ada satu persiapan yang butuh, apa yang harus saya tanyakan nanti ketemu anak saya. Tadi ibu-ibu ketemu pertama yang ditanya apa Bu? Ya, ibu tadi ketemu pertama dengan putrinya yang ditanya apa Bu? Sehat Dek. Ya Bu ya. Ada yang nanya, betah enggak Kak? Ada gitu enggak Bu? Ada. Jawabannya apa Bu? Ya betah. Ya alhamdulillah. Ya. Ada yang mau bertanya, betah Dek, sudah sampai tenggorokan masuk lagi Bu. Karena melihat anaknya matanya tahu-tahu jadi merah ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya perlu tidak perlu ibu sekalian, karena betah tidak betah dia harus tinggal di sini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rasa yang berbeda ya Ibu ya. Ketika anak-anaknya sudah tidak di rumah. Apa yang dirasakan Bu? Seneng apa susah? Ada yang seneng katanya, HP-nya enggak rebutan. Sedih atau seneng Bu? Sedih ya. Jam 3 malam bangun lihat ke kamar anaknya. Biasanya anaknya ngorok, ini kok tinggal bantal gulingnya. Ibu meneteskan air mata. Makan yang enak ibu sekalian, baru mau gigit paha ayam ternyata ingat anaknya. Yang tadinya rasanya enak jadi hambar ibu sekalian. Anak saya di pondok apa ya makannya? Sudah makan belum ya? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau ibu sedih itu resepnya ABC. Apa Ibu? ABC. Biar nggak sedih Bu, ini anak-anak sudah pinter bahasa Arab Bu. Ya kelas 1, saya tanya ya bareng-bareng jawabnya. Kaifa halukun? Sebentar udah nanya lagi ke Ustadz. Apa Bu jawabannya tadi Bu? Ya udah bisa bahasa Arab ibu sekalian ya. Kaifa halukun anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bil khair. Segala puji Allah baik-baik saja Pak Ustadz. Sobahul khair, naharus sa'id. Ya tuh, udah pinter ibu sekalian. Jadi nanti kalau ketemu orang Arab insya Allah sudah bisa. Ya. Anak-anak betah, saya tanya, saya wakili Bu ya. Anak-anak betah? Nah, ya. Bu, denger? Makannya enak? Tidurnya nyenyak? Ya. Yang tidak enak jangan didengerin Bu, yang didengerin yang enak-enaknya aja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rumusnya kalau ibu sedih ABC. Mudah-mudahan nanti pulang yang saya sampaikan itu tidak harus semuanya masuk ibu sekalian. 1-2 kalimat sudah cukup.
Itu apa artinya? Akui. Akui ibu sekalian kalau ibu sedih. Tidak usah ditutup-tutupi, kalau mau nangis nangisin, kalau mau teriak-teriak. Dede aku kangen. Nanti kalau ditahan-tahan ibu sekalian, biasanya nanti sampai rumah ibunya demam, susah makan, mahnya kambuh, migrenya kambuh. Maka tumpahkanlah aku ibu sekalian, kalau ditinggal anak memang benar-benar sedih. Sedih ya Bu ya? Bapak sedih apa seneng Pak? Nggak ada yang ganggu Pak sekarang? Aku ibu sekalian, ini adalah manusiawi. Semua orang, bahkan ustadz-ustadz yang setiap hari dititipin Bapak Ibu sekalian, ketika mondokkan anaknya pun masih menangis ibu sekalian. Air mata silahkan ibu sekalian ditumpahkan. Kalau anak-anak insya Allah air matanya sudah habis Bu, sudah nggak bisa tumpah lagi. Karena apa? Ketika di kamar mandi digedor temannya, kamu kok lama sekali di kamar mandi? Sebentar, masih belum selesai. Belum selesai apanya? Nangisnya. Insya Allah udah habis itu air matanya Bu. Jadi ibu sekalian tidak usah malu ibu sekalian ya. Akui bahwa perpisahan ini adalah perpisahan yang menyedihkan. Walaupun sebenarnya adalah perpisahan yang menyenangkan ibu sekalian. Yang kedua, B-nya adalah beri waktu. Apa ibu sekalian? Kalau sudah sedih, ibu sekalian sempatkan, berikanlah waktu untuk kesedihan ibu. Tumpahkan kesedihan itu di atas sajadah ibu sekalian. Biasanya kalau nangis di mana Bu? Bapak-bapak sama ibu yang nangis sering mana ini? Silahkan ibu sekalian ditumpahkan, dikasih waktu untuk kesedihannya. Jangankan kita ibu sekalian, Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau ditinggal oleh Yusufnya hilang, tidak kembali lagi. Kalau ini pergi tapi suatu saat akan kembali lagi ibu sekalian. Nabi Yakub alaihissalam menumpahkan kesedihannya, ya Allah aku merasa sedih, tetapi aku tahu hanya kepadamu lah kesedihan itu kamu kutumpahkan. Hingga matanya sampai buta ibu sekalian. Air mata yang menetes setiap hari. Jadi jangankan kita manusia biasa, Nabi pun ketika berpisah seperti itu ibu sekalian. Apalagi perpisahan untuk selamanya. Yang ketiga C-nya ibu sekalian, curhatlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Kesedihan ibu sampaikanlah kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini marilah kita meluruskan, menguatkan, dan saya tambah lagi meluaskan niatnya. Karena niat yang luas itu akan menghantarkan miracle, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika wawancara dengan Bapak Ibu sekalian ketika seleksi itu ya, rata-rata hampir sama jawabannya. Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu sekalian menyekolahkan di Asobirin? Ingin jadi anak yang solehah Ustadz. Ingin anak saya hafidhoh. Hampir semuanya jawabannya begitu Bapak sekalian. Itu niat yang bagus ibu sekalian. Tetapi ada satu wali kemarin saya tanya, Ustadz, anak saya nanti
setelah lulus As-Sabirin jadi ustadzah, sudah saya siapkan rumah di sebelah, saya jadikan tempat ngaji. Nanti saya berharap tetangga-tetangga, anak-anak kecil bisa ditampung di situ, kemudian anak saya tadi bisa mengajarinya. Solehah ditambah luas lagi Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk umat masyarakat sekitar. Ini adalah makna niat kita, bukan hanya sempit untuk sendiri tetapi luas sekalian. Kenapa? Karena dengan luasnya niat ini Allah akan berikan keajaiban. Saya kalau punya rumah, kan ada yang punya, kenapa kamu punya rumah? Malu ditanya mertua terus, sudah anak banyak kok belum punya rumah. Akhirnya dia bikin rumah. Ada yang ditanya, kenapa kamu bikin rumah? Untuk kenyamanan keluarga saya, dan mudah-mudahan rumah nanti bisa menampung beberapa anak yatim piatu yang akan saya biayai dan dia akan besar bersama saya. Barokah mana Ibu sekalian, rumah yang pertama atau kedua? Yang kedua atau pertama Ibu? Yang kedua. Luaskan niatnya Ibu sekalian. Bukan hanya satu tujuan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bisa bermanfaat bagi seluruh manusia. Minimal untuk sekelilingnya. Maka Allah akan berikan kemudahan Bapak Ibu sekalian. Siap Ibu? Siap meluruskan niat? Siap menguatkan niat, siap meluaskan niat. Anak saya nanti biar hafid Ustadz, biar solihah Ustadz. Biar dia mungkin ada yang jadi dokter. Kalau bidan alumni sini sudah ada beberapa Ibu sekalian. Kalau dokter itu ditanya di kelas hampir 50% kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter. Dokter apa? Hewan atau manusia? Manusia. Dokter umum atau spesialis? Spesialis. Tapi mungkin baru cita-cita Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa diarahkan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Ustaz, saya ingin jadi pengusaha pakaian muslimah. Banyak yang begitu. Apapun Ibu sekalian, dasarnya adalah alal iman wal Islam. Itu semua adalah dasarnya adalah karena keimanan dan keislaman. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa niat begitu besar harus kita kuatkan? Karena pasti yang masuk sini ini dari beraneka ragam keinginan Ibu sekalian. Ada yang anaknya pengen mondok, orang tuanya setengah-setengah. Kamu nanti mondok jadi apa? Ada yang masih gitu mungkin Bapak Ibu sekalian. Tadi diterangkan oleh mudir, kita di negeri kita ini harus ada tanda Ibu sekalian. Tanda kalau kita belajar itu dengan selembar kertas namanya ijazah. Ada Ibu sekalian. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada yang orang tuanya pengen, dua-duanya pengen anaknya mondok tetapi anaknya belum mau. Akhirnya dirayu, dilihatkan foto brosurnya Ibu sekalian. Ini loh As-Sabirin, ada kolam renangnya. Di samping masjid lihat nih. Oh iya ya Mi, nanti bisa renang di situ, nggak tahu, pokoknya ada fotonya. Dulu awal-awal banyak yang tertipu itu dikira kolam yang gimana gitu ya. Kalau yang As-Sabirin 2 tadi Ketua Yayasan itu pondoknya sangat mewah Ibu sekalian. Mepet sawah. Selain di bawah gunung ya mepet sawah, itu depannya sawah jadi kelihatan mewah. Ya. Merayu agar anaknya mau masuk pondok. Ada yang anaknya mau, ibunya mau, bapaknya nggak mau. Ada banyak Ibu sekalian. Karena rayuan istri akhirnya bapaknya takluk.
Kalau tidak masuk pondok boikot. Ya nggak apa-apa. Ayahnya mau, anaknya mau, ibunya tidak mau. Ayahnya mau, ibunya mau, anaknya mau, neneknya, kakeknya tidak merestui. Ngapain masuk pondok? Mau jadi apa tadi ya? Kakeknya mau, bibinya mau, orang tuanya mau, neneknya mau, tetangganya yang ada nggak, Bu? Kamu masuk mana anak kamu? Asobirin mana? Wana Sabakidul. Tahu nggak artinya wana? Tahu apa? Hutan. Sabah, belantara, hutan belantara. Kidul, pojok kidul lagi. Pondoknya nggak terkenal itu. Tetangganya yang kepo Bapak Ibu sekalian. Ada nggak, Bu? Ada. Tetangganya setuju, gurunya SD yang tidak setuju. Ini ranking 1, masa masuk pondok ini harusnya SMP Negeri 1 Bekasi harusnya. Lulu masuk tanpa tes. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang menggerakkan sampai hari ini kemudian kendala-kendala itu Ibu bisa atasi dan Bapak-bapak sekalian atasi? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup ini tidak ada yang kita butuhkan kecuali hanya pertolongan Allah. Sesuatu yang kelihatannya sulit akan jadi mudah. Sesuatu yang kelihatannya sukar akan jadi gampang. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu yang mendahului kita, para nabi, sahabat, orang-orang ulama dahulu. Mereka mendapatkan sesuatu karena pertolongan Allah. Pondok ini Bapak Ibu sekalian, tadi Ketua Yayasan bilang apa, Bu? Itu kalau bukan pertolongan Allah Ibu sekalian, sehari 1 kintal. Besok dibuang lagi, ambil lagi di toko, besok dibuang lagi 1 kintal. Mubadir enggak, Bu? Dari mana Bapak sekalian? Silahkan kalau dikalkulasi pakai kalkulator, pasti kalkulatornya yang jebol Bapak sekalian. Enggak mungkin 300 orang sebulan 750.000, makan sehari 3 kali, listrik, air, sekolah, semuanya gratis include di dalamnya. Itu pun masih ada yang mungkin kita bantu karena memang harus dibantu. Gurunya kalau tidak salah ada 60 orang. Semuanya Bapak sekalian. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Apalagi tadi 20% baru masuk. Tapi lihat putri ibu sekalian, gemuk-gemuk tidak Ibu? Insya Allah gemuk-gemuk. Dari mana ini Ibu sekalian? Pertolongan Allah. Luasnya niat tadi Bapak. Bukan kita berani membuat pesantren, berani harus menanggung resiko. Dan tadi pertama yang dicanangkan adalah pesantren tanpa profit. Itu yang daftar dari Jakarta kadang bingung, Ustadz, kalau 750.000 anak saya makan apa? Di kos itu enggak cukup. Sehari 3 kali. Tenang Pak, makannya kalau Senin Kamis pasti bergizi. Apa tadi Tat? Lele dan ayam. Apalagi Idul Adha Ibu sekalian, bakso, sate. Apalagi Subhanallah Ibu sekalian. Jadi pertolongan Allah lah yang kita harapkan setiap hari. Oleh karena itu para ulama menuliskan di dalam kitab-kitabnya babun niat. Tentang niat itu berada di halaman pertama. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Bukharinya
Buku pertama kalau dibuka isinya adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Imam Nawawi dalam 3 bukunya semuanya berawal dengan kitab Babun Niyat. Di dalam kitab Al-Azkarnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, di dalam kitab Arba'in Nawawinya. Kalau nggak tahu kitabnya tanya putrinya nanti, Bu. Semua kitab itu dimulai dengan niat. Begitu luasnya Bapak sekalian. Oleh karena itu, marilah kita tajdidun niyah, selantiasa memperbaiki niat kita. Pasti nanti ada halangan. Pasti ada rintangan. Pasti ada. Makanya santri saya ajari, Bu sekalian, biar ibunya tidak sedih kalau nelpon, gimana uangnya masih enggak Teh Kak? Jangan dijawab sudah habis dari kemarin-kemarin. Ibu enggak ngirim-ngirim. Gimana kalau aku nanti kabur? Waduh. Sekarang mending Ibu sekalian, hari ini telepon, WA besok ada balasan. Saya dulu jadi santri, mau nulis kiriman habis uang habis itu saya kirim pakai kartu pos atau surat pos. Hari ini saya kirim, datangnya sepekan kemudian. Dibaca oleh orang tua, dikirim pakai wesel, datangnya sepekan kemudian. Berarti untuk kirim itu butuh setengah bulan. Baru nanya, gimana kabarnya Bu, Pak, sehat enggak? Itu setengah bulan baru saya dapat balasannya. Sekarang Ibu sekalian, ya Allah, saya lihat istri saya itu wali kelas 1 itu WA-nya penuh dengan foto tulisan santri, Bu. Ceklik. Tapi alhamdulillah tidak ada tulisan yang saya tidak betah. Kenapa? Kalau ada tulisan tidak betah ditutupin. Enggak dikirim. Jadi Bu, itu bukan tulisan asli, Bu, ada yang ditutup-tutupin. Bukan rahasia, Bu, ya. Biasanya ada kata-kata tidak betah, diseleksi dulu, tutupi. Pakai apa gitulah. Saya tadi baca mau ke sini, Bu. Teteh alhamdulillah sehat. Salam untuk ayah, untuk bapak, ibu. Ini orang Sunda kayaknya ya. AA, adik. Mohon maaf, saya terjemahkan, Bu, ya. Teteh kalau dulu di rumah suka jengkelin ayah dan ibu. Sekarang teteh kangen katanya. Ada, Bu, yang gitu, SMS gitu, Bu, WA gitu. Panjang, nanti setelah itu minta dikirim ya kesukaan teteh, taro, keripik udang. Kalau ke Burma jangan lupa beli soklin, pulpen dan isinya mie, biar tidak beli pulpen di sini. Ada gitu, Bu, ya. Multo ya mie jangan lupa. Terus itu, Bu, ya. Terakhir berdoa untuk Abi dan Umi. Banyak Ibu tulisannya bagus-bagus saya lihat. Itu sehari sekarang apa Ibu? Dikirim, ibu yang di rumah langsung nerima. Lagi mau makan tahu-tahu bunyi HP-nya kring, dibuka anaknya. Makanya jadi enggak, Bu. Ya subhanallah.